rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Mami, kamu benar, Helmi. Sikap Vina yang menyuruh kamu mengecat Bunga itu sudah sangat keterlaluan. Itu sama saja. Vina itu tidak mengerti posisinya sebagai seorang istri. Ibaratnya, dia sudah menginjak-injak kamu sebagai suaminya sendiri. Apa tindakan seorang istri yang ingin menjaga keutuhan rumah tangganya itu salah, Pi? Sampai kapanpun, Vina nggak sudi minta maaf sama perempuan ini. Bunga, lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Saya nggak suka lihat kamu ada di sini. Kenapa harus muncul Bunga? Bikin rumah tangga aku yang baru sumur jagung ini nggak dipercaya sama Mami Papi. Helmi ngapain sih bengong depan jendela? Aku nggak bisa biarin Mami Papi marah kelamaan sama Vina. Nelfon siapa kamu? Kamu nelfon papi? Rami, buat apa sih kamu nelfon papi? Kamu mau bilang sama papi kamu kalau kamu menerima Bunga lagi di kantor kamu? Maksud kamu gitu? Aku cuma mau minta maaf aja sama Papi. Bukan mau setujuin permintaan dia kok. Rami, kamu tahu kan kalau kamu minta maaf itu artinya kamu mengalah. Dan itu sama aja artinya kamu mempekerjakan Bunga lagi di kantor kamu. Vina, aku nggak mau hubungan kita itu sama Papi. Papi Mami itu berantakan. Vina, aku nggak mau semuanya itu memanas karena konflik. Aku mau baikan sama mereka. Apa salahnya, Vin? Jadi kamu tetap mau telepon papi kamu? Ayo telepon sekarang, Helmi. Helmi, telepon papi kamu. Ayo telepon dong. Helmi, kalau kamu tetap telepon papi kamu, itu sama aja kamu akan mempekerjakan Bunga di kantor kamu lagi. Dan kamu akan bikin aku malu di matanya Bunga. Kamu nggak usah mojokin aku kayak begini dong, Vin. Aku capek beneran. Kamu selalu nyudutin aku dan Mami Papi selalu nyudutin aku juga, dan aku di tengah-tengah dan aku bingung harus gimana. Vina, kamu percaya dong, Vin, sama aku. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Bunga. Itu kan pangkal masalahnya. Halo, omong kosong banget sih kamu, ya? Aku tuh sekarang kayaknya aku tuh yakin Mami Papi kamu itu maksa banget Bunga kerja di kantor kamu karena mereka mau jodohin kamu sama Bunga, kan? Kamu nggak usah ngelantur kayak gitulah, Vin. Mereka bantu itu karena memang mungkin mereka tahu kalau emang Bunga itu tulang punggung keluarga. Kamu tuh kenapa sih? Vina, kamu mau ngapain? Ada apa lagi nih? Vin. Tapi kalau kamu tetap telepon papi kamu angkat koper ini dan kamu keluar dari rumah ini. Vin. Kamu usir aku, Vin. Vina, aku suami kamu, Vin. Tadi aku cuma mau minta maaf sama keluarga aku, papa aku. Apa itu salah semuanya? Hah?
Helmi, sekarang kamu tinggal pilih aja. Kamu pilih aku, atau kamu pilih keluarga kamu? Ya Allah, aku harus gimana ini? Aku gak mau dianggap anak durhaka, tapi aku juga gak mau kehilangan istri aku. Gimana, Pi? Helmi nelfon? Belum nih. Awas saja kalau Helmi sampai berani melawan kita. Pi, itu telepon mungkin dari Helmi. Angkat, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Helmi? Apa keputusan kamu? Kamu mau kan mempekerjakan Bunga kembali? Papi tahu. Kamu pasti tidak akan menolak keinginan Papi dan Mami. Mungkin untuk sekarang nanti dulu ya, Pi ya. Ada baiknya aku ngurusin keluarga aku dulu. Baru kita bicarain lagi masalah ini, Pi. Jadi, kamu menolak permintaan kami? Bukannya menolak, Papi. Enggak menolak. Cuman mungkin kata-kata yang pas itu menunda dulu, Pi. Karena aku gak mau kesalahpahaman ini yang berkepanjangan, Pi. Allah bilang saja, Vina yang melarang kamu untuk menerima Bunga bekerja kembali di kantor kamu. Tapi kalau emang Papi itu mau Bunga untuk bekerja, ya kan ada perusahaan lain, Pi. Di sana aja jadi perusahaan aku. Ya. Anak durhaka kamu, Helmi. Kalau kamu menolak permintaan Mami dan Papi. Papi tolong ngertiin aku dong, Pi. Aku lagi sulit banget, Pi, beneran. Dan ini salah satu solusi yang terbaik. Kalau emang Papi mau Bunga bekerja lagi. Terlalu kamu, Helmi. Papi tidak bisa terima alasan kamu. Helmi nolak permintaan kita, Pi. Iya. Anak itu sudah dikuasai pikirannya oleh Vina. Dia harus diberi pelajaran yang tegas. Ya, Helmi harus dikasih tahu bagaimana mendidik istri agar bisa menghargai Helmi sebagai suaminya. Makasih ya kamu udah ngikutin permintaan aku. Aku ngelakuin semuanya karena emang aku gak mau kehilangan kamu, Vina. Ya, aku gak mau rumah tangga kita berantakan. Iya. Aku juga gak mau gagal untuk kedua kalinya sama kamu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kenalkan Pak Alif, Mas Bram yang pernah kita bicarakan itu. Saya Alif. Mas Bram, silahkan ngobrol sama Pak Alif apa yang pernah kita bicarakan dan mungkin Mas Bram banyak yang ingin disampaikan. Tapi mohon maaf nih, saya tidak bisa menemani karena memang ada acara yang penting nih. Dan silahkan sajalah ngobrol ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Abi? Ya Bunda, kenapa? Bunda mau pergi juga? Itu di dalam ada Mas Bram sama siapa, Abi? Oh, itu sahabat Abi waktu di pesantren dulu, Bunda. Dia kebetulan
kerja di pengadilan agama, begitu. Oh, jadi Mas Bram mau nanya-nanya soal pengadilan? Iya. Terus Bunda mau ke rumah Mbak Hana juga sekarang? Iya. Mau barengan? Oh enggak, nanti Mbak Hananya kok yang kesini Abi. Oh ya sudah. Kalau gitu Abi pamit duluan ya. Iya. Hati-hati ya Abi. Oke. Assalamualaikum. Pak Bram, ini buku yang buat nanti bimbingan Pak Bram dalam persidangan nanti. Kata Ustadz Jupri, Pak Bram ini ingin nanya-nanya tentang persidangan nanti. Kalau begitu kita bisa mulai dari mana ya? Sebenarnya paling enak nggak usah sampai persidangan sih, Pak. Pak Bram bisa aja. Tapi saya serius, Pak. Saya sangat berharapkan kalau persidangannya dibatalkan. Tapi kan surat persidangan itu sudah nyampe ke Pak Bram. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mus. Udah siap? Udah? Ayo kita jalan. Mbak Hana nggak mau masuk dulu. Soalnya di dalam lagi ada Mas Bram. Mas Bram ada di dalam. Iya, Mas Bram lagi di dalam. Dia lagi ngobrol sama temannya Abi, Mbak. Temennya Pak Ustadz. Siapa, Mus? Aduh, tadi aku juga lupa nanya namanya lagi. Pokoknya tadi sih Abi bilang katanya temennya itu kerja di pengadilan agama. Mas Bram lagi bicara sama petugas pengadilan. Aku nggak boleh suzon, tapi aku harus memastikan apa yang terjadi di dalam. Iya, Pak. Maaf, nggak seberapa. Saya nggak sempat dapat pinjaman atau apa-apa. Tapi itu buat Bapak. Apa maksudnya ini? Saya nggak paham. Nggak apa-apa. Bapak ambil aja. Saya benar-benar cinta sama istri saya. Saya tidak mau bercerai sama dia, Bang. Ya, kalau masalah itu nanti kan bisa dibuktikan dalam persidangan, Pak Bram. Aku boleh masuk sebentar aja, boleh kan? Boleh, Mbak. Pak, tunggu sebentar ya, Pak ya. Baik, Bu. Sebentar aja, Pak. Tapi kalau sampai persidangan, saya pasti akan kalah, Pak. Dan saya tidak mau kehilangan keluarga saya, istri saya, anak saya. Ini Pak, tolong, Pak. Astagfirullahaladzim. Hana, ngapain kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Muslimah, kamu ngadu ya, Muslimah? Mas Bram, aku sama sekali nggak ada niat untuk ngadu. Tadi aku cuma bilang sama Mbak Hana kalau di dalam rumahku ada Mas Bram. Mas, jangan bilang ini adalah cara kamu supaya kamu bisa lepas dari gugatan cerai. Enggak, Bunda, ini cuman... Kalau persoalan seperti ini, sebaiknya sih permisi aja. Assalamualaikum. Aku benar-benar gak nyangka. Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri kamu melakukan hal seperti ini, Mas. Bunda jangan terlalu termakan dengan omongan Muslimah. Ini... Muslimah gak ngomong apa-apa. Aku lihat, Mas. Ini aku lihat. Ya ini akibatnya kalau kamu terlalu sering bergaul dengan orang yang kurang tepat. Akhirnya kamu bersikap seperti ini. Salah. Malu kamu, Mas. Mbak Hana, istighfar Mbak, tenang Mbak Hana. Mas, aku benar-benar gak percaya apa yang dilakukan sama Mas Bram di dalam situ. Dia menghalalkan segala macam cara untuk mempertahankan pernikahan kita. Yang jelas-jelas apa yang dilakukan itu salah. Mas. Udah Mbak,
Mbak Naskah tenang, Mbak Nang tarik napas dulu, tenang. Mus, aku sekarang benar-benar merasa seperti wanita yang bodoh. Bodoh karena aku selama ini masih ingin percaya bahwa Mas Bram adalah sosok imam yang baik, laki-laki yang baik. Tapi ternyata aku yang salah. Aku sangat salah. Mas Bram udah berubah. Dia bukan laki-laki yang aku kenal dulu. Dan sekarang aku semakin yakin bahwa aku tidak bisa mempertahankan pernikahan aku dengan dia. Sama sekali nggak bisa, Mus. Mas Bram udah benar-benar berubah. Dia berubah, Mus. Kamu salah, Bunda. Justru kamu yang sudah berubah. Sejak kamu ketemu sama Tristan, kamu sudah menjadi orang yang aku tidak mengenali lagi. Cukup, Mas. Jangan diterusin lagi. Gak bisa, Bunda. Mas. Gak bisa. Kamu harus tahu perubahan yang terjadi pada diri kamu sendiri, Bunda. Aku tidak mau berdebat sama kamu lagi. Bunda, kamu harus dengerin aku sekarang, ya. Kamu harus tahu perubahan yang sudah kamu alami. Sejak kamu ketemu sama Tristan, kamu jadi seenaknya ngambil keputusan tanpa memikirkan perasaan aku, perasaan Rosi, dan masa depan keluarga kita. Bunda, kamu jangan pungkiri perubahan kamu. Aku tahu persis siapa kamu. Dan kamu tidak pernah sekeras ini ngambil sikap. Jadi, kalau aku mengambil atau menghalalkan apapun cara untuk mendapatkan kembali kamu, ya wajar. Karena aku tahu kamu ada di dalam pengaruh buruk, terlebih dari papa kamu. Cukup, Mas. Kamu gak usah terusin lagi pembicaraan kamu. Dan kamu gak usah menyudutkan papa. Kamu jangan bawa-bawa papa ke dalam masalah ini. Karena urusan ini murni antara kamu dan aku. Enggak, masalah ini bukan antara kamu sama aku. Nah, itu masalahnya. Sekarang masalah ini udah jadi lebih kacau lagi karena ada papa kamu. Dan juga ada orang yang sudah siap menjadi suami kamu, yaitu Tristan. Gara-gara mereka masalah jadi tambah kacau lagi. Udah selesai. Kamu udah selesai. Sekarang kamu mau menyudutkan Tristan. Jelas-jelas aku sama Tristan gak ada hubungan apa-apa, Mas. Dan kamu tahu itu. Kenapa kamu gak bisa introspeksi diri kamu atas semua kesalahan yang kamu buat? Karena semua yang terjadi, semua masalah yang ada di dalam rumah tangga kita ini, itu ada di tangan kamu sendiri. Kamu yang mulai semuanya, Mas. Gimana perasaan kamu, Mas? Gimana? Sekarang kamu malah mau menyalahkan aku. Begitu. Mbak, udah Mbak, tenang ya Mbak. Mas Bram, mohon maaf sebelumnya, tapi lebih baik sekarang Mas Bram meninggalkan Mbak Hana dulu. Karena nggak baik kalau kalian berbicara masih dalam keadaan kepala yang panas. Tidak akan pernah menemukan jalan keluar yang baik. Tolong Mas. Mus. Ini nggak ada urusan sama kamu. Jadi tolong jangan ikut campur. Aku berhak untuk membuka mata sebesar-besarnya. Untuk dia bisa melihat perubahan yang ada di dirinya dia sendiri. Mas, kamu mau mendengarkan pengakuan dari aku, ya kan? Iya. Kamu mau aku akui kalau aku bukan Hana yang dulu, ya? Itu yang kamu mau dengar? Karena mulai detik ini aku tidak akan menangisi kamu lagi. Aku tidak akan menjadi wanita yang lemah, wanita yang bodoh, yang mau selalu menerima semua kekhilafan kamu. Dan kamu seenaknya bisa minta maaf. Aku bukan Hana yang dulu. Aku sudah berubah dan aku tidak akan menjadi keledai yang akan jatuh ke dalam kubangan untuk ketiga kalinya. Apapun yang kamu akan lakukan untuk membatalkan perceraian ini, percuma, Mas. Karena aku sudah berubah. Dan kamu juga sudah berubah. Aku dan kamu tidak mungkin bersatu lagi. Kamu paham? Puas kamu sekarang? Puas kamu, Mas? Dan aku tegasin ke kamu lagi. Sekarang lebih baik kamu pulang, karena saya juga mau pergi. Assalamualaikum, Mus.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini semua gara-gara kamu, Muslimah. Kenapa kamu ngadu sama anak? Ini semua nggak akan terjadi kalau kamu nggak ngomong sama dia. Astagfirullahaladzim. Lindungi hati hamba dari muslihat syaitan yang terkutuk. Hindarkan dan jauhkan hati ini dari nafsu amarah. Jangan biarkan syaitan membutakan pikiran dan hati ini dari logika dan pikiran yang jernih. Hamba mohon ya Allah, terangi jiwa ini dan lapangkan dadaku menjalani semua ujianmu ini. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi. Kenapa, Bun? Bunda mohon, mulai sekarang tolong Abi jangan lagi membantu Mas Bram untuk menyelesaikan perceraiannya dengan Bahana. Nanti malah ujung-ujungnya kita yang kena fitnah, Abi. Maksud Bunda apa sih? Abi bener nggak paham maksud Bunda apa? Abi, tadi itu di rumah kita ada tamu kan, yang kata Abi, teman Abi itu namanya Pak Alif, dan dia itu kerja di pengadilan agama. Iya, betul. Abi tahu, ternyata Mas Bram itu bukan mau ingin berkonsultasi soal perceraiannya, melainkan Mas Bram itu mau minta bantuan sama Pak Alif agar perceraiannya dengan Bahana bisa digagalkan. Astagfirullahaladzim. Yang bikin semua jadi lebih parah lagi, Bahana sudah tahu semua itu, Abi. Dan sekarang mereka sedang bertengkar hebat. Masya Allah. Sungguh Abi nggak nyangka, Bun, kalau begini kejadian akhirnya, Bun. Iya, Abi. Bunda juga tahu kalau maksud Abi itu baik. Dan Bunda juga sebenarnya serba salah. Di satu sisi, Bunda ingin sekali kalau Mbak Hana itu bisa rujuk lagi sama Mas Bram. Tapi setelah tadi Bunda melihat mereka bertengkar, sepertinya hati mereka itu sudah tidak pernah bisa bersatu lagi, Abi. Masya Allah. Bunda, tujuan Abi kan pada dasarnya baik, Bun. Malah tujuan Bunda juga kan baik. Ini bentuk simpati Abi terhadap Mas Bram, kondisi keluarga Mas Bram dan Mbak Hana. Jadi ya Abi coba carikan solusinya, dan salah satu solusinya ya seperti ini gitu. Dan Masya Allah, Abi nggak nyangka kalau kejadian akhirnya sih akan seperti ini, Bun. Abi juga nggak tahu, dan Abi juga nggak ngebaca kalau Mas Bram punya niatan seperti itu. Tapi ya gini sajalah, Bun lah. Tapi insya Allah itu kan maha melihat, maha adil. Yang jelas tujuan Abi baik, tujuan Bunda juga baik. Dan memang kita dianjurkan oleh Allah kan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita itu dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam mengarah kepada ketakwaan dan juga dalam kebaikan. Dan Abi pikirkan ini hal yang baik kan, Bun? Iya kan? Iya, Abi, Bunda tahu. Ya sudahlah. Yang jelas kita berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan kita ini, yang dilakukan Abi, yang dilakukan sama Bunda, ya tetaplah dinilai sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu aja, Bun. Amin. Dan semoga Mbak Hana sama Mas Bram bisa menemukan jalan keluar yang terbaik ya, Abi. Amin. Mudah-mudahan, Bun. Masya Allah. Yang cepat. Jangan, takut. Jangan takut, sayang. Ada kesetrum. Mana setrum?
Anak kamu sudah pulang? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hana baru nyampe. Papa senang sekali. Lihat Rosi begitu ceria. Ini semua karena Tristan. Papa tadi telepon Tristan. Papa minta dia datang untuk menghibur. Itu mujarab sekali Tristan. Pak, seharusnya Papa tidak melakukan itu. Buat apa? Papa buat Rosi deket-deket sama Tristan. Jangan dulu, Pak. Yang ada Papa justru memperuncing masalah. Dan Mas Bram bisa suuzon. Akhirnya Tristan dan Rosi akan menjadi korban. Sudahlah Hana, buka mata kamu. Jangan kamu memegangkan diri kamu terus. Life must go on. Lanjutkan kehidupan kamu. Walaupun proses perceraian sedang berjalan. Kamu jangan mengekang diri kamu. Jangan membatasi diri kamu. Lepas, do it, relax. Kamu harus memikirkan kebahagiaannya Rosi juga. Bunda! Bunda, ini Rosi habis ditemenin doang sama Om Tristan. Hana, saya minta maaf ya. Seharusnya saya itu nggak lancang asal datang ke sini nemenin Rosi main. Saya minta maaf. Ya udah Bunda, Rosi main lagi ya. Tristan, saya minta maaf, saya masuk duluan ya. Ya. Permisi. Aku bukan Hana yang dulu. Aku sudah berubah dan aku tidak akan menjadi keledai yang akan jatuh ke dalam kubangan untuk ketiga kalinya. Aku dan kamu tidak mungkin bersatu lagi. Kamu paham? Life must go on. Kamu harus menjalani hidup kamu. Kamu harus memikirkan kebahagiaannya Rosi juga. Allah, ikhlaskah hamba melepaskan cincin pengikat yang melingkar di jari manis hamba ini? Siapkah hamba menanggalkan semuanya atas nama kebahagiaan? Sekali lagi tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada Hana, Pak Indra. Saya mau pamit dulu aja. Kenapa buru-buru amat sih, Tris? Kamu kan bisa ngomong sama Hana langsung. Atau begini, bagaimana kalau kamu saya undang makan malam di sini? Iya Om, bener kata kakek. Om Tristan ntar aja pulangnya. Rosi kan belum puas mainnya. Iya, Om Tristan juga senang main sama Rosi. Cuma saat ini Om Tristan nggak bisa lama-lama. Insya Allah kapan-kapan kita main lagi ya. Iya Om. Ayolah Tris, jangan mengecewakan Rosi. Maaf Pak Indra, saya benar-benar merasa nggak enak sama Hana. Hana sepertinya nggak suka dengan keberadaan saya di keluarga Bapak. Sudahlah Tris, jangan mengecewakan kita. Ya kan? Masalah Hana gampang lah soal itu. Insya Allah Pak Indra, lain kali pasti saya tidak akan menolak tawaran Bapak. Tapi saya benar-benar harus jalan dulu. Ya kalau begitu, saya ngerti. Saya panggil Hana dulu ya. Nggak usah Pak Indra, nggak usah repot-repot panggil Hana keluar. Hana mungkin perlu istirahat, mungkin dia cukup lelah. Biar saya jalan dulu aja sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Rosi. Kakek, Om Tristan baik ya? Kamu jawab, kakek iniin
Gining sampai sini. Go. Ayo njot terus, yes. Karin, astagfirullahaladzim. Hah? Buat apa kamu pagi-pagi begini udah halangin aku? Aku bawa sarapan buat kamu. Makan dulu yuk, aku temenin. Karin, kamu itu tuli atau keras kepala ya? Aku harus pakai cara apa biar kamu bisa ngerti? Aku nggak mau ada kamu dalam hidup aku nggak mau ada makanan dari kamu, aku nggak mau apa-apa dari kamu, tolong jangan ganggu aku lagi. Mas, kamu jangan pernah lupa apa yang udah terjadi sama kita ya Mas ya. Kamu mau lupain gitu aja? Hah? Hal itu udah terjadi berapa kali Mas? Kamu nantangin aku. Aku nggak nantangin kamu, aku cuma ngingetin kamu. Kamu pikir aku nggak bisa nekat? Kamu salah Karin. Hah? Aku akan bikin kamu menyesal seumur hidup. Sekarang jangan ganggu aku lagi. Kok buru-buru ya? Jadi penasaran. Nanti tolong siapin berkas yang lain ya. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam. Mas Bram, silakan duduk. Pak Alif, saya pengen minta maaf atas kejadian di rumah Ustadz Jufri kemarin. Mau apa lagi sih Mas Bram kesini? Atau jangan-jangan Mas Bram kesini mau coba gagalin gugatan cerainya Mbak Hana? Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Mas Bram nggak boleh batal cerai sama Mbak Hana. Aku harus tahu lebih jelas ada urusan apa Mas Bram kesini. Insya Allah Mas Bram, saya bisa memahami kondisi kemarin kok. Tapi saya masih tetap dengan jawaban saya kemarin ya. Sebenarnya saya tidak bermaksud dengan menggunakan cara kemarin itu. Saya benar-benar pengen rujuk kembali sama istri saya. Saya tidak pengen bercerai. Ustadz Jufri juga mendukung rujukan saya. Dan dia telah merekomendasi Pak Alif untuk konsultasi sebenarnya yang lebih mengetahui prosesnya. Mungkin bisa dibantu. Sebelumnya saya mohon maaf Mas Bram. Kapasitas saya di sini hanya bisa sebatas konsultasi saja. Saya tidak punya wewenang lebih daripada itu. Pak Alif, saya yakin ada sesuatu yang bisa dilakukan atau saya yakin pasti ada cara yang Bapak bisa membantu saya. Saya benar-benar minta tolong Bapak, saya benar-benar mohon. Mas Bram, saya sungguh-sungguh tidak bisa menjanjikan apa-apa. Lagi pula di sini posisi Mas Bram itu sebagai tergugat, bukan penggugat. Dan yang menggugat adalah istri Mas Bram. Jadi hanya istri Mas Bram yang berhak mencabut atau mengagalkan gugatan perceraian itu. Pak Alif, saya mohon Pak Alif. Mas Bram, saya hanya bisa membantu memberikan satu nasihat saja buat Mas Bram. Itu kalau Mas Bram masih ingin melanjutkan pernikahan dengan Mbak Hana. Raih hatinya, jangan dipaksakan. Seorang perempuan tidak bisa dipaksakan untuk menyerahkan hatinya Mas. Ya, mudah-mudahan nasihat saya ini bisa memberikan atau membantu Mas Bram dalam perenungan. Ayah, maaf ya, saya harus balik ke meja saya. Sampaikan salam dan permintaan maaf saya pada Ustadz Jufri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sikap aku terlalu kasar buat Hana dan Rosi? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa Ustadz Jufri malah jadi latah ikut campur urusan rumah tangga Mbak Hana dengan Mas Bram? Bahkan malah mau bikin mereka rujuk lagi. Aku harus ketemu sama mereka. Bener-bener ya.
Selamat sore. Assalamualaikum Karin. Waalaikumsalam Mbak Muslimah. Apa saya bisa ketemu sama suaminya Mbak Muslimah? Mohon maaf, tapi saat ini Ustadz Jufri lagi ada ceramah di masjid. Ada apa? Saya datang sini hanya mengingatkan Mbak Muslimah bersama suami Mbak Muslimah. Tolong jangan pernah ikut campur lagi urusan rumah tangga Mas Bram dengan Mbak Hana. Jangan membuat mereka ingin rujuk. Jangan pernah ikut campur urusan mereka karena bercerai adalah keputusan mereka berdua. Astagfirullahaladzim Karin. Saya dan suami saya tidak pernah sama sekali ikut campur dalam masalah perceraian mereka. Karena selama ini yang kami berikan itu masih hanya sebatas masukan. Dan itu pun kalau Mas Bram atau Mbak Hana minta langsung pada kami. Ternyata seorang Mbak Muslimah ini pembohong juga ya. Setahu aku Muslimah itu selalu berkata jujur. Kenapa sih tidak mengakui aja? Hah? Saya dengar sendiri Mas Bram pas ketemu sama Alif. Saya dengar Mas Bram menyebut nama suami Mbak. Kenapa sih tidak mau jujur? Hah? Karin, kalaupun memang Mas Bram itu ketemu sama Alif, itu sama sekali bukan karena hasutan saya atau suami saya. Itu semua hanya karena kehendaknya Mas Bram. Lagi pula kalau memang sekarang Mas Bram itu lagi berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, apa itu salah? Salah, sangat-sangat salah. Mas Bram harus bertanggung jawab sama saya. Dan kalau mereka ingin bercerai, kenapa harus dihalangin? Biar saja mereka bercerai. Karin, kamu itu lebih baik istighfar. Kamu bisa nggak sih berhenti mengganggu dan memperkeruh rumah tangga mereka? Sekarang Mbak mau tanya sama kamu ya. Kamu sadar gak? Selama ini semua usaha kamu untuk memisahkan Mbak Hana dan Mas Bram itu selalu saja gagal. Kamu tahu kenapa? Karena kamu tidak pernah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal Karin, jodoh itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sama kamu. Cukup Mbak Muslimah. Gak perlu nyeramain saya seperti itu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan yang terbaik buat hidup saya. Dan saya meminta sama Mbak Muslimah, jangan pernah ikut campur lagi kehidupan saya dengan kehidupan Mas Bram dengan Mbak Hana. Kalaupun mereka ingin bercerai, itu emang keputusan mereka berdua. Mengerti? Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Papi kesini? Papi mau bicara serius sama kamu, Vina. Mau bicara serius apa lagi sih, Pi? Coba, duduklah. Begini, Vina. Tapi semua ini sudah kami pertimbangkan baik-baik sekali. Papi minta kamu meninggalkan Helmi. Kalau kamu setuju, Papi akan memberikan sejumlah uang. Kamu mau berapa? Apa 1 miliar cukup? Papi, Vina ini bukan perempuan matre, Pi. Vina tidak pernah memandang Helmi dari harta kekayaan keluarga kalian, Pi. Jadi sekarang Vina harap, tolong Papi jangan pernah menilai Vina seperti itu. Vina, coba kamu dengarin baik-baik kata-kata Papi. Bukannya ini akan menguntungkan kita semua. Kamu bisa hidup tenang bersama Nadia. Sementara saya dan keluarga saya juga bisa hidup tenang bersama anak dan cucu laki-laki kami. Ini kan cukup adil buat kita semua. Ya, saya mau Anto nanti mewarisi semua harta kekayaan saya. Pertama, Vina tidak akan pernah pisah dari Helmi. Dan kalau emang Papi mau mewariskan semua harta kekayaan Papi buat Anto, silakan aja, Pi. Vina nggak peduli. Lagi pula Vina dari dulu tidak pernah menganggap kalau Anto itu bagian dari keluarga Vina. Papi, Anto itu adalah bukti abadi dosa Helmi buat Vina, Pi. Vina, kamu jangan sok suci. Coba kamu ingat lagi baik-baik masa lalu kamu dengan Helmi dulu. Bagaimana? Kok kamu nggak pernah ngaca?
Kamu itu tidak ada bedanya dengan Citra, ibunya Anto itu. Papi ngapain bawa masa lalunya Vina sih, Pi? Papi sekarang masalahnya adalah Helmi yang salah karena dia selingkuh dengan Citra waktu dia masih menikah dengan Vina, Pi. Kamu jangan sok pintar. Kamu dulu menikah dengan Helmi cuma menikah siri. Jadi jangan seenaknya kamu merendahkan Anto, mengatakan dia dosa Helmi masa lalu. Lantas Nadia itu? Papi tolong jangan pernah bawa Nadia dalam masalah ini, Pi. Papi tolong jangan pernah menghina Nadia seperti itu, Pi. Kamu juga jangan menghina cucu laki-laki saya dong. Papi, Vina ini ada apa sih kau berantem di sini? Papi kamu datang ke sini dan menghina aku sama Nadia, Hel. Papi kamu datang ke sini, dia menawarkan aku cek 1 miliar agar aku bercerai sama kamu, Helmi. Kamu tahu papi kamu juga bilang kalau Nadia itu dosa kita berdua, Helmi. Aku nggak terima papi kamu ngomong kayak gitu, Hel. Cek 1 miliar, Papi. Papi nggak berhak untuk bilang Vina sama Nadia seperti itu, Pi. Ya, oke, Pi. Aku udah cukup besar untuk bisa mengurus keluarga aku sendiri. Jelek atau baik, Pi. Ini keluarga aku. Tolong hargai, Pi. Kalau kamu ingin melanjutkan rumah tangga kamu dengan Vina, silahkan, terserah. Tapi Papi minta Anto tinggal bersama Papi dan Mami. Papi tidak rela kalau Anto terus-terusan dijahatin, kalau dia terus-terusan tinggal bersama kalian. Papi, aku kan udah pernah bilang sama Papi, aku nggak akan memberikan Anto pada Papi. Sudah jelas semuanya, Pi. Dan sekarang Papi suruh aku untuk cerai sama Vina dan menyerahkan Anto kepada Papi. Papi nggak mungkin, Pi. Udah, Papi. Kemudian sekarang Papi pulang ya. Udah, Pi. Helmi, kenapa sikap kamu semakin berani kurang ajar begini sama Papi? Ini pasti gara-gara si Vina. Kenapa kamu pertahankan perempuan seperti ini? Maksud Papi apa sih? Vina. Papi, jangan bicara seperti itu soal Vina. Pi, udah dong, Pi. Papi tolong pulang sekarang, Pi. Aku nggak mau ada keributan di sini. Tolong Papi pulang sekarang, ya. Udah dong, Pi. Kamu akan menyesali semua keputusan kamu, Helmi. Papi pastikan kamu akan menyesal sudah berani melawan papi kamu sendiri. Helmi, kamu tuh ngapain sih masih mempertahankan Anto, Hel? Helmi, kalau emang papi mami kamu mau Anto tinggal sama mereka, ya biarin aja, Hel. Helmi, aku nggak kuat Hel dihina terus kayak gitu sama papi kamu, Hel. Aku nggak, apalagi Nadia dihina, aku juga nggak terima, Hel. Aku nggak kuat. Nah, aku nggak mungkin untuk menyerahkan Anto pada mereka, Vin. Aku nggak mungkin, Vin. Vina, dari dulu, dari bayi, Anto itu nggak pernah dapat kasih sayang aku, Vin. Dan aku harus tanggung jawab. Dan sekarang kamu tega kalau emang aku tinggalin Anto. Aku nggak peduli, Helmi. Aku nggak peduli. Karena sampai kapanpun aku nggak akan pernah bisa menerima Anto, Hel. Aku nggak mau cuman gara-gara Anto sekarang orang tua kamu selalu maksa aku untuk bercerai sama kamu. Helmi, sekarang tolong kamu pikir baik-baik ya. Kamu lebih baik kehilangan aku atau kehilangan Anto? Kamu pikir itu, Hel. Vina tuh. Udah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang? Buruk, Bram. Lo ngapain datang ke sini? Gue pengen curhat, Bang. Gue bener-bener butuh teman sebenarnya. Gue rasa kalau nggak ada siapa-siapa yang bisa ngerti sama situasi gue, sama perasaan gue, dan gue bener-bener, ya gue butuh lo lah, Bang, buat curhat. Bram, bukannya gue nggak mau dengerin curhatan lo. Iya, gue sahabat lo. Tapi lo tolong tauin gue dong. Gue sekarang lagi ada masalah juga sama Anissa. Sama kayak masalah lo sama Hana. Gue mau cerai, Bram. Iya, Bang, tapi masa lo nggak bisa dengerin gue sebentar aja? Ya kita kan sama masalah kita, siapa tahu ya kita bisa sama-sama bantu. Gue butuh ketenangan, Bang. Lo butuh ketenangan ya? Gue juga butuh ketenangan, Bram. Kalau lo pengen nyari ketenangan, lo lari ke nyokap lo. Atau lo lari ke Allah. Minta tolong sama nyokap. Minta doanya nyokap. Pelukan nyokap. Doa nyokap itu obat mujarab paling ampuh untuk hati anak yang paling sedih, yang lagi terlukai kayak lo, Bram.
Lo harus tahu itu. Gue kemarin lagi ada masalah sama Anissa, gue balik dulu ke nyokap. Gue nangis-nangis di pangkuannya dia. Gue curhat tentang masalah gue ke dia. Setelah balik dari situ gue bisa berpikir tenang. Coba deh lo ketemu sama nyokap. Kasih tahu dia apa yang lo lagi rasain sekarang. Minta doa sama beliau. Astagfirullahaladzim. Kau aku bisa lupa dengan solusi sederhana seperti ini. Assalamualaikum. Mama? Pak Bram? Oh, iya Bu. Ada apa, Bu? Ibu Widianya belum pulang dari Belanda. Beliau menitipkan kunci ke saya. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya ambilkan dulu kuncinya. Ya udah, Bu. Iya, Pak. Maafin Bram ya. Bram akui Bram salah. Dan Bram udah membuat Mama malu dan terluka. Bram gak mau kehilangan Hana dan Rosi, Ma. Bram butuh pelukan hangat supaya hati Bram kembali kuat dan hangat oleh kasih sayang Mama. Bram butuh nasihat dan masukan Mama supaya Bram tidak salah terus dalam mengambil langkah untuk mempertahankan rumah tangga Bram. Ma, Bram kangen sama Mama. Bram butuh Mama. Cuma Mama yang selama ini bisa mengerti Bram. Ya Allah, hamba mohon, berikanlah hamba ketabahan untuk menghadapi badai rumah tangga hamba kali ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati hamba dalam merengkuh jalan yang sesuai dengan amanah-Mu. Jangan biarkan hamba memalingkan hati hamba dari jalan yang Engkau ridhoi. Permudahkanlah jalan hamba. Berikanlah hamba kekuatan untuk melalui semua kerikil tajam yang melukai hati hamba dan anak hamba. Ya Allah. Amin. Hana, Papa ingin masalah rumah tangga kamu tuh cepat selesai. Papa nggak tega lihat kamu terus menangis dan penuh dengan penderitaan. Bagaimana kalau masalah perceraian kamu kita serahkan pada pengacara? Cahaya di hidupku Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.